Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya, Filiala. Jadi di kesempatan video saya kali ini, saya ingin sharing lagi. Dan niat saya sharing ini untuk mengetahui dari rekan-rekan ya, di daerah tempat tinggal rekan-rekan apakah sama. Jadi di daerah tempat saya tinggal ini sekarang lagi marak ya, pergantian kebun karet pindah ke kebun sawit ya. Dan beberapa tahun lalu di daerah tempat saya tinggal ini untuk luas perkebunan karet dan perkebunan sawit seimbang ya, sama-sama luas, sama-sama lebar. Dan beberapa tahun ini juga belakangan ini rekan-rekan kita dari sebelumnya petani karet sekarang pindah ke sawit ya, termasuk saya juga. Jadi saya ingin bertanya untuk rekan-rekan semua yang melihat tayangan ini, apakah di daerah tempat tinggal rekan-rekan apakah sama ya dari perpindahan ini? Bisa jadi kopi pindah sawit ataupun perkebunan lain pindah sawit ya. Saya hanya ingin tahu, silakan tulis di kolom komentar dan kita lanjut ya. Kalau untuk saya secara pribadi ya, kenapa dulu saya ini petani karet dan sekarang pindah ke menjadi petani sawit? Jawabannya adalah simple ya. Simpelnya seperti ini. Kalau karet ini harus setiap hari ya, dan setiap pagi kita datang ke kebun untuk proses pahat untuk mengeluarkan getah karetnya dari pokoknya. Nah itu yang membuat kita harus sibuk setiap hari datang ke kebun ya. Tapi kalau sawit ini lebih simple, lebih enak. 1 bulan kita cukup 2 kali pengerjaan ya, setengah bulan sekali kita datang untuk panen. Nah itu yang membuat saya pribadi lebih memilih sawit ya untuk sekarang ini. Dahulu saya juga petani karet ya. Nah ini. Dan untuk masalah harga, kalau dibandingkan sawit dan karet, kalau keduanya memang mempunyai harga yang masing-masing ya. Dari dahulu untuk karet dan sawit ini rekan-rekan paham ya, sama-sama naik turun untuk harganya. Dan sekarang di tahun 2025 harga karet masih stabil. Begitu juga dengan sawit ya, masih stabil. Yang menjadi PR untuk kita semua yang sudah pindah dari karet ke sawit adalah kalau semakin banyak petani karet pindah ke sawit, saya pikir untuk beberapa tahun ke depan yang perlu diwaspadai adalah harga karet lebih tinggi ya tentunya, karena memang di lapangan memperlihatkan perpindahan yang sangat hebat sekali di daerah tempat saya tinggal ini. Kalau karet yang sudah usianya sudah tidak produksi lagi, pasti diganti dengan sawit seperti ini. Nah ini. Dan takutnya juga nanti semakin banyak sawit, harganya semakin menurun ya. Kalau itu persepsi saya pribadi ya. Tapi kita nggak tahu untuk kedepannya bagaimana pemerintah menyikapi ini semua. Ya mudah-mudahan untuk harga dari kedua komoditas ini bisa terbaik ya, bisa sama-sama tinggi. Petani karet bisa sukses, petani sawit bisa sukses ya. Jadi untuk rekan-rekan mohon sharingnya, mohon kerjasamanya dijawab di kolom komentar. Dari daerah tempat tinggal rekan-rekan ini bagaimana? Apakah ada juga perpindahan dari kebun kopi, kebun singkong ataupun kebun lainnya yang pindah ke sawit? Ini di daerah tempat saya tinggal adalah di daerah Sumatera Selatan ya. Banyak sekali perpindahan dari perkebunan lain pindah ke perkebunan sawit seperti ini. Repotnya kalau karet ini kan setiap hari kita datang ya. Payahnya lagi di musim penghujan nanti kita harus siaga. Takut kalau hujan turun, jadi sebelum hujan kita harus sudah bekukan untuk getahnya. Biasanya ada obatnya untuk pembeku getahnya dan harus setiap hari. Kalau enaknya sawit ini cukup 1 bulan dua kali kita pengerjaannya ya, jadi sangat simpel sekali. Dan dari segi pemupukan, kalau karet ini 1 tahunnya bisa 2 bahkan 3 kali juga ya. Kalau sawit untuk pemupukannya 3-4 kali dalam per tahunnya. Jadi sama-sama ya, hampir mirip-mirip.
yang menjadi pemenang untuk pengerjaannya cuman di sawit. Kalau di sawit ini kita lebih tidak terlalu berat untuk pengerjaannya, yang lebih simpel. 1 bulan hanya 2 kali pengerjaan. Oke, mungkin sedikit sharing dari saya. Mudah-mudahan rekan-rekan mau sharing. Dijawab di kolom komentar bagaimana di daerah tempat tinggal rekan-rekan, apakah sama banyak perpindahan yang pindah ke kebun sawit ya. Ini usia tanamnya baru setengah bulan ya, belum ada bahkan ini. Dan di daerah tempat saya tinggal ini, untuk rekan-rekan juga sangat bervariasi ya. Kalau varietas yang ditanam dari sawitnya, ada dari PPKS, ada dari Sriwijaya, ada dari Sain, ada dari TN, dan masih banyak lagi ya. Jadi bervariasi untuk varietas yang ditanam, tidak tertuju pada satu jenis varietas sawit. Sangat banyak sekali yang ditanam. Inilah perkebunan karet pindah sawit ini ya ceritanya. Oke, mungkin cukup sampai di sini sharing dari saya. Sedikit banyak mudah-mudahan bisa menjadi tambahan ya, tambahan pengetahuan untuk rekan-rekan semua. Dan apabila ada pertanyaan mengenai tentang sawit ya, baik penanganan hama, penanganan gulma, varietas sawit, silakan tulis di kolom komentar. Apabila memang perlu saya buatkan videonya, tentunya saya akan buatkan videonya. Kalau masalah untuk varietas sawit ini, jangan khawatir. Di daerah tempat saya tinggal ini banyak sekali rekan-rekan kita yang tanam sawit berbagai jenis varietas ya, dari PPKS, dari Sriwijaya, dan lain sebagainya, masih banyak lagi ya. Jadi kemudahan bagi saya untuk membuatkan videonya untuk sharing ya. Mau review varietas apa, silahkan tulis di kolom komentar. Jika ada kesempatan, pasti saya akan buatkan videonya. Jadi saya ucapkan terima kasih. Dan saya ucapkan selamat yang sudah tanam sawit. Mudah-mudahan untuk pertumbuhannya bisa selalu hebat, selalu subur, terhindar dari segala jenis hama. Dan yang untuk tanam karet, kita sama-sama berjuang ya. Jadi untuk kemantapan masing-masing ya. Kemantapan masing-masing, mau tanam sawit boleh, mau tanam karet boleh. Semuanya sama-sama menghasilkan, semuanya sama-sama mempunyai harga yang cukup baik untuk sekarang komunitas ini. Dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.